kami memiliki program pelayanan operasi bibir sumbing gratis, bekerja sama dengan Smile Train Indonesia. Kepuasan customer ya dalam hari ini pasien gitu. Kepuasan pasien itu yang utama, dan itu juga yang menjadi nilai yang terus dibawa UMI. Jadi bagaimana pasien bisa merasa nyaman, pasien terpenuhi harapannya. SDM itu memang perlu dikelola supaya mereka merasa saat bekerja itu punya tujuan. Kalau dia merasa punya tujuan, ada masalah apa yang di luar itu, dia akan berusaha meminimalisir supaya tujuan dia yang bekerja di rumah sakitnya tercapai. Tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners khususnya di Bengkulu. Tema hari ini spesial, kita menghadirkan seorang perempuan, dokter, dan juga berposisi sebagai direktur. Tema kita hari ini 1 dekade Rumah Sakit UMI Bengkulu. Sudah bersama kita Dr. Dini Safani. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat walaupun agak serak dikit. Lagi musim. Dok, kalau ini sekalian saya tanya, cuaca sekarang ini kabarnya lebih mudah orang sakit. Iya. Kenapa itu, Dok? Mungkin karena agak ekstrim ya suhunya. Pagi itu kan sampai ke siang panasnya, Masya Allah. Terutama di Bengkulu kayaknya iklimnya juga lagi menantang ya. Nah, nanti malam dingin sehingga daya tahan tubuh cenderung memang lebih mudah drop. Padahal aktivitas kita padat. Kasih tips singkat, Dok. Kasih tips singkat apa ya? Saya kalau pribadi yang penting air putih. Air putih itu jangan kurang dari 2 liter setiap hari. Vitamin. Terus kalau memang lagi padat, nah suplementasi, entah itu madu, entah vitamin tambahan. Terus olahraga. Minimal pagi 5 menit ada pemanasan atau apa gitu. Jadi badannya siap buat aktivitas sehari-hari. Oke. Pembuka yang sangat manis sekali dari dokter. Dok, tema kita 1 dekade Rumah Sakit UMI. Kalau artinya sudah 10 tahun ya, Dok? Iya, 10 tahun alhamdulillah. Kita flashback dulu, Dok. Bagaimana selama 10 tahun perjalanan Rumah Sakit UMI ini, apa yang terutama dokter rasakan dalam mengembangkan rumah sakit ini? Wah, kalau flashback nih agak ini ya, campur aduk jadi perasaannya. Karena ya rumah sakit itu kan suatu ekosistem, suatu tempat yang kompleks. Jadi bercampur antara haru, ada kebanggaan juga, ada rasa bersyukur juga tentu karena sudah bisa bertahan selama 10 tahun dengan kepercayaan masyarakat yang sangat baik gitu. Tapi itu juga jadi tanggung jawab kan untuk rumah sakit. Bagaimana kita membuktikan ke masyarakat bahwa dengan seiring bertambahnya usia rumah sakit, kami juga sudah bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Jadi saya terus terang karena memang baru bergabung di UMI mungkin 4 tahun terakhir. Di sini saya belajar melihat memang untuk mengembangkan, menumbuhkan sebuah rumah sakit itu bukan cuma soal dokter, alat kesehatan, gedung tuh enggak. Tapi lebih dari itu, di dalamnya tuh harus ada kepedulian, harus ada rasa empati, ada melayani willingness, keinginan untuk melayani dengan tulus gitu. Karena kalau cuman teknologinya yang dilengkapi, dokternya ditambah, tapi hatinya nggak diisi, pasien tuh kadang ada yang maksudnya sakitnya tuh dengan pendekatan hati udah mereda, jadi udah nyaman gitu. Apalagi kalau kita kasih pelayanan plus sentuhan hati gitu. Jadi di situ yang saya melihat dalam 10 tahun ini ya seperti anak-anak lah ya, dari fase bayi belajar merangkak sampai sekarang berjalan, alhamdulillah bisa survive. Oke. Berarti dokter bergabung di Rumah Sakit UMI 4 tahun terakhir ya? Iya. 2 periode, periode kedua sekarang. Periode kedua. Ya. Apa yang dokter bawa pertama kali ketika melanjutkan memimpin di Rumah Sakit UMI? Yang saya bawa niat baik kali ya. Wajib itu, Dok. Iya, karena kesadaran bahwa kita diberikan amanah di tempat yang bisa membawa kebaikan untuk banyak orang, punya potensi bisa membantu orang lebih banyak daripada mungkin kapasitas saya sebelumnya gitu. Jadi dengan niat baik itu ya kita melihat
bagaimana apa yang bisa kita lanjutkan dari pemimpin sebelumnya, kebaikan-kebaikan apa yang kita perlu kembangkan, apa yang perlu kita mungkin modifikasi gitu, sehingga apa yang sudah baik selama ini tidak jadi buruk di masa selanjutnya, tapi justru lebih baik lagi gitu. Dok, kebanyakan memimpin unit usaha yang backbone-nya adalah pelayanan, orang banyak takut karena harus berhubungan dengan masyarakat langsung. Rumah sakit selain harus bisnisnya berkembang, tidak boleh melupakan memanusiakan Betul, pasien. betul. Dokter sendiri gimana itu? Iya benar. Memang kalau jasa itu kepuasan customer ya, dalam hari ini pasien gitu. Kepuasan pasien itu yang utama, dan itu juga yang menjadi nilai yang terus dibawa Umi. Jadi bagaimana pasien bisa merasa nyaman, pasien terpenuhi harapannya, karena ketika pasien datang kan dia sudah punya standar. Aku pulang sehat, aku pulang nyaman, aku pulang mungkin membawa kebahagiaan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan itu, disitulah kita baru bisa bilang, oh ini kita berhasil. Produk yang kita atau jasa layanan yang kita berikan memberikan kepuasan untuk pasien. Nah, itu tidak mungkin dilakukan kalau seperti kata saya tadi tidak pakai hati, tidak ada empati, tidak ada kepedulian di sana gitu. Walaupun ya memang masyarakat berlatar belakang beragam ya. Ada yang mungkin terbiasa bicara keras, ada yang biasa bicaranya agak soft spoken gitu. Tapi ya itu tantangan. Gitu. Dan kita justru bertumbuh dari kritik. Jadi ketika misalnya masyarakat ada yang kasih, setelah dia selesai dirawat, ada masukan gitu kan, kita nggak pernah bilang itu komplain. Karena kalau komplain tuh langsung image-nya negatif. Ya, kita bilang itu masukan. Karena justru dari situ kita bisa memperbaiki apa nih yang kurang. Oh mungkin senyumnya kurang lebar. Yang 2 cm jadi 5 cm gitu kan. Oh mungkin walaupun pakai masker tetap harus senyum, karena dari mata kelihatan kan ini orang senyum atau cuma narik mulut. Iya. Padahal perkara senyum pun itu membekas ya di hati pasien tuh dok ya. Karena bahasa selamat datang pun, kalau selamat datang tapi dengan selamat datang itu dia udah beda. nyaman. Dok, tantangan pertama waktu menjabat sebagai direktur rumah sakit Umi apa sih? Tantangan 4 tahun yang lalu. Flashback ya, bener-bener flashback. Kompleks. Rumah sakit itu kompleks. Jadi selain ada jasa pelayanan kesehatan, di dalamnya juga ada perhotelan. Kan kita ada bagaimana menyediakan kamar yang nyaman, tapi juga aman. Karena secara kesehatan misalnya kamar mandinya harus bisa diakses oleh kursi roda, harus ada tombol memanggil perawat atau tombol gawat darurat. Terus ada jasa, ada gizi. Bagaimana supaya pasien tetap berselera makan walaupun makanannya makanan rumah sakit. Makan rumah sakit ya, betul. Kemudian ada farmasi, ada keuangan. Jadi betul-betul kompleks. Tapi ya menurut saya itu kesempatan belajar ya. Kesempatan belajar, kita jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah miliki. Jadi waktu saya datang dengan memposisikan diri, gelas saya kosong. Saya siap belajar apa yang terjadi di rumah sakit. Dengan itu kita sama-sama bisa berkembang gitu. Puas 4 tahun ini dok? Belum. Manusia ya. Tantangan ke depan dok? Tantangan ke depan, rumah sakit ini tantangannya kalau menurut saya yang terbesar menjaga kepercayaan pasien. Karena begitu pasien nggak percaya, jangankan untuk dirawat, ketemu dokternya, ngobrol atau anamnesa ya bahasa di medisnya gitu, ada ketidakpercayaan di hatinya, itu setengah terapi pasti udah nggak berhasil. Karena dia jadi nggak yakin, apa iya nih obat yang dikasih benar, apa iya nih penyakit saya seperti yang disampaikan dokternya gitu. Apalagi ketika dia sudah sampai ke fase dirawat gitu, sudah sampai di rumah sakit. Jadi menjaga kepercayaan masyarakat, sekali ada kelalaian, misalnya misalnya ada satu kasus misalnya bayi tertukar, itu sulit sekali kita akan memperbaiki image, kepercayaan tadi. Memperbaiki kepercayaan itu, dan itu PR terbesar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Aduh, memanajemen manusianya dok, apalagi kan kita nggak tahu nih, mungkin saat itu
perawatnya mungkin lagi ada masalah di rumah atau dokternya lagi nggak enak badan. Bagaimana sih cara dokter manajemen hal-hal seperti itu biar eh, SDM di rumah sakit Umi tetap memberikan pelayanan terbaik? Di rumah sakit Umi itu ada satu kultur yang khas ya Mas ya, Mas Beben. Waktu 4 tahun lalu saya masuk itu yang paling kental saya rasakan itu suasana kekeluargaan. Jadi pendekatan kita secara komunikasi juga tidak formal, tidak bersekat misalnya, oh Bu Direktur, oh Bu Manajer gitu, enggak. Kita kekeluargaan, kita bermas, bermbak, berayu gitu. Jadi ketika memang misalnya ada SDM yang terlihat ada masalah, itu kita pendekatannya personal, secara personal. Kenapa? Terus misalnya dia belakangan kinerjanya yang tadi biasanya oke nih, kok beberapa hari ini muncul komplain dari pasien tentang yang bersangkutan. Nah, kita ajak bicara kenapa, apa yang kita bisa bantu, mungkin ada kesehatan yang terganggu atau apa gitu. Jadi SDM itu memang perlu dikelola supaya mereka merasa saat bekerja itu punya tujuan. Kalau dia merasa punya tujuan, ada masalah apa yang di luar itu dia akan berusaha meminimalisir supaya tujuan dia yang bekerja di rumah sakitnya tercapai. Tujuannya apa? Jadi sering saya sampaikan misalnya di apel pagi atau pas kita meeting rapat gitu. Tips and tricks kalau sedang bermasalah di rumah supaya nggak dibawa ke kantor gitu. Sebelum berangkat, ingat tujuan kita mau apa. Tujuan ke kantor mau menolong orang, jangan sampai tujuan kita menolong malah membahayakan orang. Terus naikkan moodnya, gimana cara naikkan moodnya? Misalnya, senyum sendiri, bilang assalamualaikum di depan kaca, assalamualaikum. Diri kita sendiri kadang lupa kita menyapa diri sendiri gitu kan. Kita sapa sebelum berangkat. Kadang putar lagu atau mendengarkan podcast. Gitu kan. Setelah moodnya oke, berangkat. Bismillah, nanti insya Allah baik. Gitu. Tapi ya memang kalau di UMI sekitar 283 pegawai sekarang tentu menantang. Challenging ya. Oke. Mungkin kita butuh gambaran lagi. Rumah sakit UMI ini boleh diceritakan sedikit profil rumah sakitnya ini seperti apa sih? Apa sih layanan-layanan yang ada di rumah sakit UMI? Rumah sakit UMI itu dulu awalnya berawal dari klinik bersalin, Mas Beben. Jadi dari sebuah klinik bersalin, kebetulan owner kita kan seorang dokter spesialis obgyn, Dr. Yudo Daruno, salah satu dokter obgyn yang senior di Bengkulu. Jadi orangnya low profile, tidak bercita-cita punya rumah sakit bahkan gitu, tapi tuntutan masyarakat dan niat baik beliau ingin memberikan pelayanannya mesti diperbaiki lagi. Lama-lama akhirnya jadi berkembang jadi rumah sakit. Saat ini rumah sakit UMI tipenya C dengan 100 tempat tidur. Untuk pelayanan poliklinik kita ada sampai 13 layanan, ada spesialisasi. Bedah kita alhamdulillah saat ini mungkin yang terlengkap di Bengkulu ya. Ada bedah umum, bedah ortopedi, bedah anak, bedah pencernaan, bedah plastik, bedah onkologi, bedah vaskular. Ya terhitung cukup lengkap. Jadi kita bisa insya Allah bisa melayani pasien secara holistik, secara lengkap. Kemudian penyakit dalam, anak, dokter anak juga kita sudah alhamdulillah punya 3 dokter anak. Yang satu ini ada baru, ada dokter Leni, itu subspesialisasi hemato-onkologi anak. Jadi khusus anak-anak dengan kelainan darah, keganasan di penyakit darah, misalnya talasemi gitu atau leukemia gitu. Kemudian bedah, obgyn, anak, kemudian kulit kelamin, THT, mata kita punya 3, dokter jantung kita ada 2, ada dokter Yusuf Endang dan dokter Siska yang perempuan. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu ragu-ragu mau EKG karena agak terbuka, kita punya dokter perempuan. Kemudian ya cukup banyak, ada 33 dokter sekarang. Yang paling ditanya masyarakat itu dok, bagaimana dengan pelayanan BPJS-nya dok? Ya. Alhamdulillah kalau di rumah sakit UMI memang didominasi 88% pasien BPJS. Apalagi kita sudah universal health coverage kan, udah semua kita BPJS. Dan di rumah sakit juga kita sangat mempermudah sistem administrasi untuk pelayanan pasien. Jadi
nggak ada ceritanya pembedaan pasien BPJS dengan pasien umum, nggak ada. Kemudian misalnya ada yang kendala-kendala di kepesertaan BPJS-nya, itu sebisa mungkin kita bantu. Kalau tidak mungkin misalnya diklaim dengan BPJS, mungkin entah dia tidak mampu, kasusnya juga mungkin termasuk yang tidak bisa diklaim, kita coba bantu carikan solusi yang lain. Kita komunikasi dengan Dinsos, kita komunikasi sama Basnas misalnya gitu, atau pihak-pihak lain yang bisa kita upayakan maksimal membantu pasien. Karena itu tadi niat awalnya kita kan pengen membantu. Jadi gimana caranya supaya pasien bisa terlayani, nggak nambah pusing udah sakit mikirin mikirin dompetnya. Kata orang kalau sudah nabung sekian tahun, kalau sakit langsung miskin, Dok. Habis sama obat ya. Obat gitu, Dok. Nah, kalau di masyarakat ini kan terutama untuk kepesertaan BPJS, ini yang masih menjadi mindset adalah kalau nggak ada orang dalam di rumah sakit, nunggunya lama, Dok. Dokter harus jawab. Pelayanan rumah sakit Umi seperti apa? Kalau di rumah sakit Umi saya jamin semua itu orang dalam. itu nggak harus sama direktur dulu, harus sama wadir pelayanan dulu gitu, nggak. Semua yang menghubungi, misalnya punya tetangga, perawat kita misalnya, ada perawat, ada tetangganya mau berobat bingung, sistemnya gimana, apa harus ambil rujukan dulu atau seperti apa, ini kira-kira bisa dijamin BPJS atau tidak, maka jadilah orang dalam itu. Siapapun yang menghubungi kita, jadilah kita ini orang dalam yang bisa membantu. Jadi nggak harus saya siapa bisa memutuskan apa, enggak. Kalau memang nanti ada kendala ya laporkan lagi ke atasnya. Semaksimal mungkin sampai nanti dapat solusi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini nggak ada masalah sih Mas Beben untuk pelayanan pasien BPJS maupun umum. Asuransi lain juga kita banyak, asuransi swasta misalnya ada Admedika gitu. Jadi Jasara Harja, pasien-pasien kecelakaan, klaim kecelakaan, alhamdulillah nggak ada masalah. Saya senang betul jangan jawaban orang dalam tadi, Dok. Karena artinya semua pegawai di rumah sakit Umi itu adalah orang dalamnya pasien. Iya, ya? Betul. Jadi nggak ada ceritanya harus sama si itu, dia enak kenal sama si itu, nggak. Semua yang Anda kenal di rumah sakit Umi insya Allah bisa membantu. Oke. Luar biasa. 10 tahun rumah sakit Umi sudah melayani warga Bengkulu dan sekitarnya, Dok. Di puncak 10 tahun ini apa yang akan dilakukan oleh rumah sakit Umi? Apa ya? Kalau ngomong cerita tadi banyak ya. Kalau yang ingin dilakukan mungkin dalam mungkin saya bagi jadi berapa tahun ini ya, tahapan. Biasanya kita di rumah sakit kan punya restrada rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun gitu. Kalau dalam 5 tahun ke depan mungkin kita akan mengembangkan seperti yang saya sampaikan tadi, layanan spesialis dan subspesialisasi, supaya masyarakat kita ini kan walaupun kita di Sumatera katanya sudah cukup dekat dengan pusat negara gitu ya Mas, tapi kadang pasien tuh kalau kita rujuk tuh punya kendala yang di luar medisnya tuh lebih besar biayanya. Dia pasti pikir ongkosnya, dia pasti pikir biaya hidup nanti di sana seperti apa gitu. Nah kalau kita bisa melengkapi itu di Bengkulu gitu, spesialis dan subspesialis kita bisa lengkapi di Umi khususnya, ya mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu, tidak perlu kita rujuk ke luar kota, sudah bisa ditangani di Bengkulu gitu. Jadi itu mungkin salah satu target terdekat dalam waktu 5 tahun. Kemudian juga mungkin ya karena sekarang kita sudah eranya digital ya, sudah harus lincah lah mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di Umi kita alhamdulillah sudah 3 tahun ini udah pakai rekamedик elektronik. Nah ini juga cita-citanya supaya pasien kalaupun memang membutuhkan dirujuk keluar Bengkulu ataupun ke rumah sakit rujukan yang tertinggi tipe A, itu data pasiennya udah nggak susah lagi, udah nggak butuh berkas manual lagi. Pokoknya pasien tinggal berangkat, semua sudah ada di rekamedик elektroniknya yang kita terhubung dengan aplikasi BPJS atau aplikasi Kemenkes. Gitu, itu kedua. Kemudian yang ketiga kita ingin mengembangkan sarana prasarana. Jadi saat ini kita sedang membangun, Mas Beben minta support dan doanya. Ada gedung untuk menambah poliklinik dan rawat inap. Bukan mengharap orang lebih banyak sakit, bukan. Tapi kita ingin mengoptimalkan, betul, mengoptimalkan karena populasi bertambah terus kan. Orang sakit juga
tidak semakin berkurang, walaupun memang kita upaya pencegahan terus kita Hmm. jalankan. Tapi kita harap dengan menyediakan ini kita bisa maksimal, nggak ada lagi yang tidak dapat dirawat karena nggak ada kamar. Gitu. Nah, di momentum 1 dekade ini dok, kabarnya ada kegiatan yang akan dilakukan. Oh iya. Merdeka Sumbing. Sumbing, Merdeka dari Sumbing, dari Merdeka dari Sumbing. Saya mau disclaimer dulu, dok. Kata Sumbing ini dalam apa? Masih dalam arti sopan untuk kita ucapin ya dok ya. Insya Allah masih sopan. Sopan ya. Artinya kita pakai kata Sumbing ya dok ya. Iya, karena kalau nggak salah di KBBI juga disebutkan Sumbing memang. Iya. Ada celah di bibir gitu. Zaman viral seperti ini kita takutnya takut kena salah ya. ngomong ya dok. Jadi untuk teman-teman yang mohon maaf yang bibirnya mengalami sumbing, ini khususnya yang di Bengkulu, apakah mereka nanti akan mendapatkan kemudahan untuk dioperasi ya dok ya? Operasi. Di Dioperasi. dalam event yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Umi. Jadi, boleh diceritakan sedikit background Merdeka dari Sumbing? Silakan. Merdeka dari Sumbing ini memang program Rumah Sakit Umi sudah berjalan mungkin sekitar 3 tahun lebih, Mas Beben ya. Awalnya dari keprihatinan kita karena melihat anak-anak dengan populasi anak-anak dengan celah di bibir dan celah di langit-langit itu cukup banyak di Provinsi Bengkulu, dan rata-rata punya keterbatasan biaya secara ekonomi untuk dioperasi gitu. Padahal itu dampak ke anaknya besar. Rata-rata tuh ya minder gitu, karena ngomongnya juga jadi nggak jelas, secara pendidikan juga dia jadi terganggu, tidak bisa mungkin seperti teman-temannya yang lain gitu. Jadi Rumah Sakit Umi kita coba bekerja sama dengan Smile Train. Jadi Smile Train ini organisasi internasional yang membantu kita melayani dan mengadakan operasi bibir sumbing gratis, baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa yang mungkin sudah pernah dioperasi tapi belum optimal hasilnya, belum suaranya masih sengau, waktu mungkin makan masih suka keselak atau ada gangguan yang lain gitu. Jadi kita pengen itu, dan insya Allah memang besok ada seminarnya, orang dari teman-teman dari Smile Train Pusat insya Allah hadir. Jadi kita bisa belajar sama-sama bagaimana kalau misalnya di lingkungan kita ada yang mengalami hal tersebut gitu, karena itu kan kelainan kongenital dari lahir. Pesertanya nanti dari semuanya pasiennya Bengkulu dok? Iya, pasien Bengkulu dan lintas profesi kesehatan. Karena tadi pelayanan kesehatan ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada perawatnya, harus ada bidan, harus ada masyarakat yang peduli gitu dengan sekitarnya. Kita membuka lebar bagi masyarakat yang ingin misalnya melihat tetangganya ada yang membutuhkan, silakan bawa ke Rumah Sakit Umi. Nanti mekanismenya akan ada untuk membantu transportasinya atau bahasanya ongkos dari kabupaten misalnya ke Bengkulu gitu. Ongkosnya pun ada di cover dok ya? Iya, ada ongkosnya. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa memaksimalkan gitu. Harapan kita bisa maksimalkan, dan karena kita lintas profesi tadi, bidan sudah tahu nanti kalau ketemu bayi lahir sumbing harus seperti apa tindakan pertamanya gitu, atau setelah operasi nanti menyusuinya seperti apa gitu. Makanya kita adakan seminar. Ini pembicaranya ada dokter obgyn, ada dokter bedah plastik, ada dokter anak nanti tentang gizinya, ada perawat juga untuk nanti bagaimana keperawatan pasca operasinya gitu. Insya Allah lengkap. Berarti kalau untuk tindakan itu nggak terbatas waktu ya? Nggak ada batas. Bukan cuma program karena Merdeka cuma Agustus, nggak. Dia akan berterusan. Jadi program yang jangka panjang memang terus menerus dilakukan. Artinya kalau nanti bulan depan nih orang nonton podcast ini dan kebetulan di sekitarnya menemukan anak yang sesuai dengan kriteria, dia bisa langsung. Boleh, silahkan dihubungi. Nanti ada nomor di Instagram kita juga, ada nomor kontak yang bisa dihubungi, atau bidan terdekat, atau karena kita punya komunitas Mas Beben. Jadi kita punya komunitas bidan, kita punya komunitas misalnya bayi prematur nih, dari sejak dia pulang dari rumah sakit tuh ada komunitas orang tuanya. Nah di komunitas orang tua itu kadang-kadang ada tuh bukan cuma tentang prematurnya, nanyain tentang talasemi atau nanyain tentang bibir sumbing tadi. Nah itu bisa. Jadi insya Allah
jalur komunikasinya kita buka luas. Hmm. Bisa di Sejauh media ini sosial. ini sudah dijalankan sebelum-sebelumnya ya, Dok ya? Udah. Bagaimana respon masyarakat, Dok? Alhamdulillah, alhamdulillah sangat baik, dan kita sudah juga berkeliling ke, kalau memang misalnya pasiennya bisa dikumpulkan dalam satu rumah sakit, kita sudah beberapa rumah sakit, pernah ke Muko-Muko, ke Albara, ke Curup, ke Lebong, kemudian ke Bengkulu Selatan kalau saya nggak salah gitu. Jadi akan lebih terorganisir kan, lebih ini. Tapi datang satu-satu, mendaftar satu-satu juga bisa. Tadi saya sempat nonton videonya di Instagram. Oh iya. Bagaimana sih perasaan dokter kalau ngelihat orang merasa bahagia seperti itu? Aduh, saya lemah nih soal begini. Luar biasa Mas Beben, luar biasa. Jadi melihat pasien senyum pulang tuh terus bilang terima kasih itu udah sangat, menurut saya itu capaian terbesar. Itu capaian terbesar, kita bisa membuat pasien itu pulang senang. Kemudian fungsinya yang tadinya mungkin dia senyum minder, mungkin senyumnya ditutup, ini sekarang dia sudah berani senyum terbuka gitu. Itu luar biasa. Jadi motivasi juga untuk kami di rumah sakit untuk bisa menjaga supaya kualitas pelayanannya prima. Luar biasa nih, Dok. Saya tadi sebelum dokter kesini saya sempat lihat-lihat dulu nih Instagram rumah sakit Umi, stalking dulu, dan saya akhirnya ini rumah sakit Umi ini kayaknya betul-betul nggak anti kritik. Kenapa saya nggak anti kritik, malah dibuat konten, Dok. Iya. Itu memang strategi rumah sakit untuk lebih dekat dengan masyarakat, atau memang bahwa di rumah sakit itu tidak ada yang ditutup-tutupi? Kayak saya nonton yang video kenapa sih antri obat lama. Nah, jadi dijelasin tuh prosedur. Itu strategi dari siapa itu? Kalau strategi itu pasti dari tim, Mas. Saya alhamdulillah punya tim di rumah sakit Umi itu kompak dan muda-muda. Jadi ide-idenya segar gitu. Kalau dibilang strategi, sebenarnya ini strategi untuk dua mata. Strategi untuk pasien, kita memberi edukasi, memberikan informasi bahwa yang terjadi di belakang layar itu seperti ini gitu. Kenapa misalnya lama, penyebabnya ini, jalurnya seperti ini gitu. Tidak ada si Anu karena kenal duluan, karena sananya jadi duluan, itu enggak. Itu pertama, edukasi untuk pasien. Edukasi yang kedua untuk kita sendiri di internal, memberikan mereka teman-teman di rumah sakit itu pengalaman bahwa kritik itu enggak membunuh kita. Kritik itu justru membuat kita lebih berkembang. Kritik itu malah bikin kita lebih kuat gitu, lebih belajar. Orang yang memberi kritik itu berarti orang itu perhatian dengan kita kan, Mas. Pengen kita lebih baik. Dibanding dia cuek aja, kita malah nggak tahu apa nih yang harus diperbaiki. Apa memang kita sudah sebaik itu gitu. Tapi kalau dia kasih kritik, berarti dia memang pengen kita lebih baik lagi gitu. Karena ada beberapa pasien yang itu komplainer setia. Jadi ada beberapa pasien yang memang pasti setelah pelayanan kasih komplain, pasti kasih komplain, tapi komplainnya selalu berbeda. Berarti komplain yang pertama sudah selesai kan? Iya, sudah beres. Nah, nanti ada PR yang kedua. Dengan banyaknya 10 komplain berarti sudah 10 perbaikan. Jadi itu tadi saya bilang, edukasinya untuk dua arah, untuk pasien sama untuk kami. Semakin sering menerima kritik, semakin banyak perbaikan. Ya, saya sebagai fan of you-nya pasien misal, Dok. Wah, ini video ini nanti saya bawa sendiri. Jadi ketika ini standarnya 60 menit nih. Kok segini? Kok lebih ya gitu kan. Bisa jadi bumerang ya. Iya. Jadi dengan terbuka ini pasien ngerasa nggak cemas nih datang ke rumah sakit, Dok. Gitu kan. Apalagi namanya orang sakit yang pasti emosinya tinggi pasti. Itu bedanya rumah sakit dengan hotel. Walaupun sama-sama nginep ya. Dok, ini mungkin tetap butuh nggak butuh amat sih, tapi saya ingin bertanya ini karena ya lumayan greget aja, Dok. Waktu kasus ada dokter di rumah sakit di Sumatera Selatan yang bermasalah dengan pasien. Dia protes karena katanya kok layanan umum VIP kok sama seperti BPJS, Dok. Nah, sebenarnya untuk di rumah sakit Umi sendiri, untuk pelayanan umum khususnya VIP dengan BPJS itu apa sih perbandingan ataupun perbedaannya, Dok? Kita bedakan dulu mungkin antara pelayanan dengan kelas rawat ya, Mas. Karena pelayanan ini kan standar tuh.
Pasien misalnya kalau pasien tifoid butuh antibiotik A, ya mau dia BPJS mau dia umum butuh antibiotiknya A. Tapi kalau bicara kelas rawat, ya memang ada kelas 3, 2, 1, VIP, VVIP, mungkin ada yang suite atau presiden suite, pasti ada beda-bedanya kan, mungkin walaupun cuma di sini menang kulkas, yang ini menang TV gitu ya. Jadi jangan dikaitkan antara pelayanan dengan standar kelas gitu. Jadi kalau untuk secara pelayanan medis, semua pasien BPJS maupun umum sama. Jadi kita nggak ada, oh ini karena pasien BPJS antibiotiknya ini, kalau pasien umum ini gitu kan. Secara pelayanan medis kita mengoptimalkan untuk semua pasien, mau dia BPJS, mau umum, mau asuransi. Kecuali kalau misalnya di asuransi tertentu memang dia sudah ada perjanjian, misalnya dengan kriteria tertentu, ada yang bisa ditanggung, ada yang tidak. Nah itu kita memang mengikuti aturan asuransi gitu kan. Tapi kalau untuk kelas perawatan, ya misalnya VVIP, kenapa diperlakukan sama dengan BPJS? Ya kalau dia dirawat di VVIP tapi diklaim ditanggung sebagai peserta BPJS, ya terapinya sama, cuman beda ruangannya gitu kan. Memang kadang memang rancu di situ. Jadi bukan berarti, kecuali kalau dia pasien umum VVIP, oh kok saya beda dengan pasien yang di VVIP tapi BPJS tapi sama-sama VVIP. Ya kan, misalnya kelas rawatnya sama-sama VVIP, yang satu BPJS satu umum terus beda. Nah itu baru benar, baru salah karena berbeda antara padahal kelasnya sama gitu. Tapi kalau pelayanan, bicara pelayanan BPJS atau umum sama, tapi kelas ya memang itu. ada apa namanya plusnya kan. Itu artinya edukasi ke masyarakat itu ya dok ya. Betul. Jadi itu bukan dalam arti saya VIP, jadi dokternya harus lebih sering datang ke saya gitu kan. Iya, itu ada standar kan. Terus misalnya kalau yang di video yang viral itu kan bicara terapi ya kan, dia protes ke dokternya, kok lama gitu. Kenapa butuh pemeriksaan ini lagi ya? Karena tadi secara pelayanan medis kan memang butuh pemeriksaan itu lanjutannya gitu. Bukan berarti dia dirawat di VVIP kemudian tidak butuh pemeriksaan itu lagi, kan malah bahaya. Iya. Gitu. Ya, jadi Tribuners, sangat penting kita memahami standar operasional prosedur yang ada di rumah sakit. Betul. Ya dok. Jadi bukan dalam arti lo punya uang, lo punya kuasa ya dok ya. Karena dalam pelayanan untuk pasien semuanya diperlakukan sama. Ya dok ya. Itu penting betul itu dok. Nah, dok, banyak masih sebenarnya mau saya tanyakan ini dok. Cuma titipan pertanyaan ini dok, ini harus dibaca ini dok. Kalau kita balik lagi ke program yang Merdeka dari Swimming tadi dok, ide awalnya itu lahir dari siapa sih dok? Ide awalnya lahir dari tim pelayanan. Jadi biasanya gini Mas Beben, pelayanan itu tidak kita rencanakan, tapi begitu kita melihat ada kebutuhan, pasien kok kesini-sini ada banyak ya yang menanyakan, di sini bisa nggak operasi bibir sumbing, tapi biayanya berapa gitu. Begitu disebutkan biayanya, oh segitu ya, kayak kan kelihatan mukanya, oh, kayaknya berat gitu ya. Terus misalnya besoknya ada lagi lahir sumbing gitu, kita kepikiran, nah yang kemarin punya kendala seperti itu, apakah yang bayi ini juga akan berlanjut seperti itu. Nah kalau kita biarkan akan semakin banyak kan berarti yang tidak tertangani. Dan bibir sumbing ini semakin cepat kita tangani, progres fisik dan ininya juga semakin bagus, karena dia dari awal udah belajar bicaranya dengan kondisi yang sudah lebih baik kan, dibanding kalau baru dioperasi sudah dewasa misalnya gitu, udah kebawa terbiasa bicara seperti itu gitu. Jadi semakin cepat semakin baik. Makanya kita cari-cari bagaimana ya cara kita bisa membantu dengan optimal. Nah, kemudian dapat informasi dari dokter bedah plastik kita, Dokter Bayu. Dokter Bayu bilang, "Dok, ada sebuah organisasi," katanya gitu. Ini organisasinya nirlaba, jadi dia memang menghimpun dana untuk membantu pasien-pasien dengan celah bibir atau bibir sumbing dan celah langit-langit. Nama organisasinya Smile Train. Makanya di Smile Train kereta yang tersenyum. Jadi kereta kan panjang gitu ya. Jadi saya tadi mau nanya dok, cuman kok kayak tapi malu kok, apa benar Smile Train gitu. Benar Smile Train. Jadi logonya juga kereta api yang tersenyum kayak di Thomas itu. Jadi memang diharapkan mungkin organisasi ini dia pengen membawa senyum itu kemana-mana, seluas-luasnya dan berterusan. Ini apakah Rumah Sakit Umi termasuk
rumah sakit pertama yang melakukan program ini, Dok? Kalau pertama enggak, tapi untuk saat ini mungkin cuma di UMI. Umi ya. Iya. Dan Kalau insya yang Allah sebelumnya ada memang. terus sampai Insya Allah terus. ya. Insya Allah terus. Oke. Jadi artinya satu masalah yang dihadapi oleh warga Bengkulu itu terselesaikan oleh Rumah Sakit Umi, Dok. Insya Allah. Dok, kita nggak terasa 36 menit ini, Dok. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya tertarik dengan ini, Dok. Kalau dirangkum singkat, apa makna satu dekade Rumah Sakit Umi bagi dokter, bagi pegawai, dan bagi masyarakat Bengkulu khususnya? Dalam ya nih makna. Kalau makna mungkin Rumah Sakit Umi setelah 10 tahun ini menunjukkan pada kita bahwa bagi saya pribadi menunjukkan bahwa niat baik itu kalau kita konsisten, kita punya komitmen dan kita berusaha maksimal, dia akan ketemu jalannya sendiri untuk berkembang jadi besar. Dia akan menemukan jalannya sendiri untuk membawa lebih banyak lagi kebaikan gitu. Nggak perlu kita ngoyo gitu, Mas. Tapi kalau kita sudah punya niat baik, kita jalani dengan serius, kita konsisten, kita berkomitmen menjaga integritas, nanti dengan sendirinya dia akan berkembang. Kami melihat sendiri perjalanan Umi yang 10 tahun ini kan bukan sebuah bukan sebuah bisnis yang menggebu-gebu ingin segera besar gitu, tapi kita maksimalkan, nanti dengan memaksimalkan ternyata berkembang lagi, dimaksimalkan lebih besar lagi. Itu kalau makna saya untuk secara pribadi. Kalau untuk masyarakat, saya berharap mudah-mudahan dengan 10 tahun rumah sakit ini kita bisa punya harapan lebih besar untuk bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan di Bengkulu, karena kita punya banyak rumah sakit kan di Bengkulu. Kalau masing-masing bisa berkembang dengan keunggulannya, masing-masing punya subspesialis dan spesialis yang lengkap, mudah-mudahan kebutuhan kesehatan kita di internal Bengkulu sudah tercukupi di Bengkulu saja, nggak perlu merujuk keluar gitu ya, karena dominan masyarakat juga kan masih ekonominya lemah. Nah, kami harapkan dengan 10 dekade dan kami menunjukkan keseriusan memperbaiki diri, memperbaiki sarana, menjaga mutu gitu. Ada tiga kunci strategi yang saya pegang lah mungkin ya. Yang pertama itu kita jaga mutu, Mas. Kita jaga mutu itu dengan cara mematuhi semua regulasi. Jadi regulasi itu jangan kita rasa sebagai sebuah beban, tapi justru regulasi itu membuat mutu kita terpantau, terstandar. Mau disamakan misalnya dengan rumah sakit di Jawa, rumah sakit di Kalimantan. Kalau mutunya sudah terjaga, berarti kita bisa mengakui mutu kita sama. Terus yang kedua, setelah regulasi, komitmen tadi, integritas SDM-nya, kompetensinya harus dijaga. Kita rutin mengirimkan perawat, dokter, tenaga-tenaga kesehatan lain maupun back office-nya untuk pelatihan. Jadi kompetensi mereka meningkat, pelayanannya otomatis bisa optimal. Yang terakhir tadi, yang melayani dengan hati, itu strategi banget. Itu harus betul-betul dijaga untuk semua lini yang menyediakan jasa. Nah, dengan 3 strategi ini, Rumah Sakit Umi berharap tidak hanya 1 dekade ini saja bisa memberikan pelayanan yang optimal, tapi akan banyak dekade berikutnya. Amin. Dokter, karena Merdeka dari Sumbing tadi adalah satu program yang harus kita gaungkan, karena ini ada teman-teman kita di luar sana yang sangat butuh, Dok. Iya. Mungkin saya minta penyampaian lagi dari dokter lebih tegas, lebih spesifik tata caranya untuk pasien-pasien yang membutuhkan, Dok. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dini Syafani, Direktur Rumah Sakit Umi. Kami memiliki program pelayanan operasi bibir sumbing gratis, bekerja sama dengan Smile Train Indonesia. Dan untuk mengikuti program ini, apabila masyarakat ada memiliki informasi, mungkin tetangga atau keluarga sendiri yang membutuhkan operasi bibir sumbing, bisa menghubungi, ada nomor PIC di akun IG kita, di akun medsos kita, ada nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar. Nanti di sana ada proses screening kesehatan, ada data-data juga mungkin yang perlu diisi. Nah, selebihnya nanti mungkin tinggal melanjutkan aja prosesnya. Begitu juga yang menjadi mungkin tetangga, relasi yang memiliki kepedulian dengan sekitarnya, ingin membantu, silahkan didaftarkan, diajar, nanti insya Allah nanti akan segera
kita ambil tindakan di rumah sakit umum. Oke. Oke, Tribuners, 40 menit 40 kita menit. ngobrol dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Umi ini. Sebenarnya masih banyak nih Bu yang mau ditanya nih, terutama tentang ya tips-tips kesehatan segala macam. Mungkin nanti Ibu Direktur harus mengirimkan dokter-dokter Insya Allah. Rumah Sakit Insya Umi Allah, ke sini siap. untuk ngobrol lebih banyak lagi nih, Dok. Oke, Tribuners, demikian obrolan kita pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.